Alhamdulillahilladzi waffaqa ibadahu al-mu'minin liada'il a'mal salihat wa ijtinabil manhiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nahdah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, izinkan khatib menyampaikan wasiat taqwa. Mari kita bersama-sama berusaha menggugah hati dan jiwa dan raga kita untuk senantiasa berusaha mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan tentu juga harus diimbangi dengan usaha lahiriah batiniyah untuk senantiasa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Beberapa hari lagi kita akan masuk di dalam satu di antara hari raya yang dimiliki oleh umat Islam, yakni Idul Adha. Ketika kita berbicara tentang Idul Adha, maka tidak lepas dari identitas Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki julukan Khalilullah, yang artinya adalah kekasih Allah. Melihat julukan ini, kita bisa menggambarkan bagaimana dekatnya derajat Nabiullah Ibrahim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau mendapatkan julukan Khalilullah. Tentu derajat ini dapat digapai oleh Nabiullah Ibrahim tidak dengan mudah. Beliau telah melewati fase-fase ujian yang luar biasa berat. Di antaranya kita ketahui bersama jamaah hadirin rahimani rahimakumullah, ketika beliau mendapatkan ru'yah shadiqah, sebuah mimpi yang melalui mimpi itu Allah menyampaikan sebuah titah. Nabiullah Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anak kandungnya sendiri. Walaupun dalam implementasi, walaupun dalam pelaksanaan, ketika beliau hendak menyembelih Ismail alaihissalam, beliau digoda oleh syaitan. Tetapi beliau tetap kekeh untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau melihat arah setan yang menggodanya, kemudian dilempari batu setan tersebut. Merasa gagal menggoda Nabiullah Ibrahim, setan mencoba menuju ke arah Nabiullah Ismail alaihissalam. Tapi ternyata yang didapat sama. Nabiullah Ismail juga demikian. Apa yang dibisikkan, apa yang dihembuskan oleh syaitan tidak dipedulikan, dan melakukan hal yang sama, yaitu melempar batu ke arah syaitan yang menggodanya. Dua kali gagal, apakah setan menyerah? Tidak. Ketiga kalinya setan pergi menuju arah Sayyidah Hajar, yakni ibunda Nabiullah Ismail alaihissalam.
Mungkin setan berpikir bahwa bahwa wanita lebih memiliki hati yang lembut. Dia tidak akan tega melihat anak kandungnya, anak tercintanya disembelih oleh bapaknya sendiri. Tapi ternyata tidak. Sayyidah Hajar juga memiliki keimanan yang sama kokohnya dengan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Sehingga batu pun dilempar ke arah syaitan. Hadirin, kemudian peristiwa inilah yang akan menjadi syariat kelak di Yaumul Jumrah yang dilaksanakan oleh jamaah ibadah haji. Ayyuhal hadirun rahimani rahimakumullah. Melihat peristiwa tersebut kita bisa mengambil sebuah intisari. Kita bisa melihat bahwa betapa mengerikannya usaha yang dilakukan syaitan. Sampai 3 kali berturut-turut dia tidak menyerah. Dari berbagai arah mereka menyerang. Jika bukan karena keimanan dan ketebalan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Sayyidah Hajar, tentu orang-orang yang biasa atau bahkan tipis keimanannya akan mudah digoda oleh syaitan rajim. Di dalam Al-Quran bahkan menyebutkan syaitan tidak hanya menggoda dari sisi lahir saja, tidak, tapi juga menghembuskan hembusan nafas, bisikan-bisikan melalui sisi batiniah. Kita bisa melihat di surah An-Nas ayat 5, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan membisikkan ke dalam dada manusia. Ini menandakan bahwa syaitan memiliki sebuah kemampuan yang begitu lihainya menggoda manusia. Ayyuhal hadirun rahimani rahimakumullah. Ketika Idul Adha tiba, kita memiliki sebuah syariat untuk menyembelih hewan kurban. Saat ini tentu kita dihadapkan pada situasi yang sama, yaitu kita dituntut untuk mengorbankan sesuatu yang kita miliki, yaitu sebagian harta kita yang kemudian diwujudkan dengan binatang ternak. Bisa kambing, sapi, kerbau, atau mungkin unta. Disinilah kita akan berperang, bergejolak antara batin kita. Sama halnya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk mengorbankan anaknya. Tetapi tentu seharusnya hal ini lebih ringan. Karena tuntutan kita bukan untuk berkorban anak kita, tapi sebagian dari harta kita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Orang yang mampu berkorban itu bukan indikasi orang tersebut kaya, tidak. Bukan indikasi orang tersebut banyak harta, bukan. Karena orang yang mampu untuk melakukan kurban adalah orang-orang yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan daging ataupun darah yang sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan kita lah yang menjadi penghantar bisanya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini sebagai bukti sekali lagi bahwa kurban bukan menjadi indikasi orang yang mampu itu orang kaya, orang yang mampu itu orang yang banyak harta. Tetapi kurban adalah indikasi ketakwaan. Saat ini kita diuji dengan hal yang sama. Apakah kita mampu untuk berkurban? Ataukah kita masih mencari alasan-alasan yang lain dengan dalih kebutuhan-kebutuhan yang lain? Tapi demikian hadirin rahimani rahimakumullah. Tentu kita harus mempunyai keteguhan dan niat hati yang tulus agar kita senantiasa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan kurban.
Mungkin tahun ini di antara kita ada yang belum mampu melaksanakannya. Semoga tahun depan dan di tahun-tahun berikutnya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat baik kita senantiasa mendapatkan jalan dan diridhai oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an adim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.